Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP, berjumpa lagi di channel ini, channel pembelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar matematika. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah perbandingan dan ini kelas 7 di semester 2. Dan berikut adalah penjelasannya. Perbandingan atau rasio. Perbandingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam matematika, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak lepas dari perbandingan. Kita misalkan atau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama yang perempuan kita misalkan usianya 16 tahun dan yang laki-laki bernama Rizky 20 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah perbandingan usia Rizky dan Rani. Rizky 20 tahun dan Rani 16 tahun. Nah, bagaimana cara mencari perbandingan kedua orang tersebut? Nah, kita tulis seperti pecahan 20 per 16. Jadi kita sederhanakan 20 per 16, kita sama-sama bagi 4 ya. Jadi 20 dibagi 4 itu 5, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi perbandingannya itu atau pecahan sederhananya itu adalah 5 per 4. Jadi kalau kita ubah ke perbandingan, maka perbandingannya itu adalah 5 banding 4. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Yang ditanya adalah perbandingan usia Rani dan Rizky. Nah, di sini Rani 16 tahun ya dan Rizky 20 tahun. Nah, sama halnya juga dengan seperti ini. Sama juga seperti ini ya. Nah, tapi kita lihat dulu. Yang pertama di sini tulis adalah Rani. Maka caranya adalah 16 per 20. Kita sederhanakan lagi, 16 dibagi sama-sama dibagi 4 ya. Oke, 4 per 5 atau perbandingannya itu adalah 4 banding 5. Nah, jadi pengertian dari perbandingan itu adalah ini. Perbandingan dari dua besaran. Dua besaran itu maksudnya adalah yang ini ya, besaran yang pertama, kemudian besaran yang kedua, dengan syarat harus satuannya sama. Satuan tahun, satuan kilometer, dan sebagainya. Yang penting dia harus satuannya sama. Oke, nah adalah bentuk pecahan dari suatu besaran terhadap besaran lain. Nih, jadi ada dua besaran ya, besaran yang pertama dan besaran yang lain. Sebagai notasinya adalah, nah kalau perbandingan A terhadap B, maka penulisannya atau notasinya itu adalah A per B atau ditulis A titik B. Jadi kalau perbandingan B terhadap A, maka dia B per A. Atau kita buat ke titik 2 ya, B titik 2A. Nah, jadi harus memahami cara pengucapannya dan cara penulisannya. Perbandingan atau rasio, ada materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir adalah perbandingan senilai pada peta. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah di bagian pertama ini adalah perbandingan senilai. Jadi kalau yang perbandingan berbalik kita akan bahas di video berikutnya. Oke, perbandingan senilai kita batasi dulu ya. Nah, perbandingan senilai itu adalah berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran, di mana jika besaran yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang lain juga naik atau turun, berubah naik atau turun. Nah, kita ilustrasikan atau kita misalkan di kehidupan sehari-hari sebuah mobil. Nah, melaju. Nah, jadi melaju atau menempuh jarak 24 km menghabiskan bensin 2 liter.
Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau jarak yang ditempuh 72 km, maka bensin yang diperlukan adalah. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi kalau kita tulis bentuk seperti ini. Nah, 2 liter menempuh 24 km. Nah, bagaimana kalau 72 km? Di sini naik ya. Nah, semakin jauh perjalanan ditempuh, maka bensin yang digunakan juga semakin banyak. Sama halnya sepertinya naik, besaran yang lain juga naik sini. Kalau turun berarti besaran yang lain juga turun ya. Nah, kita tulis lagi. Nah, kita misalkan dia P liter menempuh jarak 72 km. Nah, dari 24 kita lihat perkaliannya. Jadi kalau di sini dikali, ini juga kali, sini kali ya. Oke, besaran yang lain juga dikali. Nah, kita lihat perubahannya 24 kali berapa agar hasilnya 72. Nah, kalau kita perhatikan dia dikali 3, maka di sini juga dikali 3. Maka P adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, bensin yang diperlukan untuk menempuh 72 km adalah 6 liter. Nah, secara matematikanya ada ini. P sama dengan 72 kali 2 per 24. Nah, bagaimana cara memahami ini? Kita lanjut di slide berikutnya ya. Nah, secara matematikanya boleh kita tulis perbandingan senilai. Ini dalam bentuk kolom. Nah, agar lebih paham ini semua, kita buat contoh soal atau membahas soal. Ini, suatu mobil memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh 100 km. Tentukan banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh 2400 km. Nah, kita tulis cara penyelesaiannya adalah sini 8 liter 100 km. Nah, ini agar lebih paham ya, berarti A1-nya ini, kemudian B1 sama dengan ini. Nah, kita misalkan di sini X liter, berarti A2-nya ya. Nah, kemudian kalau X liter jarak tempuhnya adalah 2400 km. Nah, berarti yang kita cari adalah A2. Dari sini ya, A2. Nah, rumus yang kita gunakan adalah ini, berdasarkan hubungan tersebut diperoleh. Maka yang kita gunakan adalah A2 yang ini. Oke. Berarti A2 atau X sama dengan A1. A1 ini 8 liter dikali B2. B2 sama dengan ini 2400 dibagi B1. B1-nya ini atau 100 km. Jadi kalau kita tuliskan hasilnya adalah X sama dengan 8 dikali 2400 dibagi 100. Ini kita coret, habis ya, sama-sama dibagi 100. Maka sisanya sekarang adalah 8 dikali 24. Maka nilai X adalah 192 liter. Oke, jadi 192 liter untuk menempuh jarak 2400 km. Begitulah cara penyelesaian dari perbandingan senilai. Inilah hubungannya ya. Jadi kalau misalnya dicari B2 dari kolom ini, sini sudah lengkap ya. Ini ada 4 kategori. Sebagai tugas belajar di rumah, di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan agar lebih paham materi yang akan kita bahas selanjutnya. Soal yang pertama adalah bentuk sederhana dari bentuk perbandingan 2:8. Kita cari bentuk sederhananya ya, sama-sama dibagi berapa gitu.
Nah, kemudian nomor 2, jika harga 1 kilo beras 8.000, maka kalau 2 kilo berapa harganya gitu. Selanjutnya nomor 3, usia Anto 16 tahun dan usia Aziza 12 tahun, maka perbandingan usia Anto terhadap Aziza adalah. Oke, silakan dikerjakan dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Yeah, yeah.